ini orang mengganggu. Ya. Action. Di film 10 The Secret Mission ini, aku memerankan karakter namanya Mayor Katie, seorang agen intelijen rahasia yang tugasnya adalah mempersiapkan para model yang sudah memiliki background bela diri. Setiap hari Mayor Katie harus menggembleng untuk jadi petarung yang tangguh dan berani mati. Oke. 1, 2, 3, go! Aku Sheila Nadine sebagai Sasha, karakternya yang agak keras kepala ya, dan punya background wushu. Jalan ke depan lagi, sekalian kemudian, action! Peran aku sebagai Wanda. Aku sebagai atlet silat dan punya perguruan silat dan aku mengajar anak-anak silat setiap harinya. Go! Aku Gege Francisca sebagai Noni, mantan sekretaris, tapi jago Muay Thai juga. Take 1. Di film ini aku berperan sebagai Tina, karakternya jago parkour, dan background aku dari keluarga yang tidak berkecukupan. Action! Aku berperan sebagai Mira. Jadi Mira itu seorang ahli panah. Aku berperan sebagai Joanna. Joanna itu dia memang ada background martial art, itu dia Krav Maga. Belajar Krav Maga itu dari pacar aku. Oke, go. Di sini aku berperan sebagai Susan. Susan itu pintar Aikido. Aku di sini menjadi Terry, karate girl. Oke. Lihat, pen sini ya. Peran aku sebagai Kalina. Kalina ini basicnya adalah atlet taekwondo, direkrut menjadi intelijen negara. Sini aku sebagai Gita. Gita itu sniper, jadi jago tembak. Karena emang basically Gita dari keluarga polisi. Colonel John itu berdasarkan deskripsi cerita adalah seorang undercover, makanya penampilannya tidak seperti militer pada umumnya. Tugas yang diberikan oleh negara itu adalah merekrut orang-orang sipil supaya operasi ini kelihatannya bukan operasi militer, tapi sebenarnya adalah operasi militer atau operasi penyelamatan negara dari sekelompok teroris. Dan dalam melakukan misinya, aku berpartner dengan kapten aku yang diperankan oleh Gibran Martin, namanya Kapten Dalton. Gue di sini berperan sebagai Kapten Dalton yang mengajari 10 model cantik. Basicnya dia boxing dan Brazilian Jiu-Jitsu. Dia gaya bertarungnya gaya bertarung barat. Di antara dua petinggi lainnya, yaitu Karenina dan Jeremy Thomas, dia yang paling baik. Kita dilatih sama Katie, Dalton. Itu benar-benar pelatihan yang amat sangat keras. Katie ini dia punya misi untuk menjadikan si Tan ini nggak lemah gitu, jadi benar-benar kuat dan strong, dan dia melatihnya memang benar-benar militer banget, nggak ada ampunnya. Kita disuruh lari, tapi di dalam air. Udah kebayangkan
lari aja susah, apalagi tambah beratnya air. Dilatih nembak, sedangkan kita nggak pernah megang tembakan. Diajarin bela diri, tergantung dari keahliannya masing-masing. Kitty itu orangnya nggak mau tahu, pokoknya para model ini harus bisa sesuai apa yang dia minta. Kapten Dalton juga bener-bener antagonis banget gitu, memaksa kita harus kuat gitu dari mental ataupun fisik kita. Kita bener-bener disiksa habis-habisan karena kita harus siap ngelawan teroris. Pada akhirnya ke-10 model-model ini yang udah dilatih dengan senjata dan keberanian, finally kita ke suatu pulau untuk memberantas teroris. Di satu pulau itu terdapat sandraan yang dari anak kedutaan besar. Dan ternyata itu bukan cuma satu anak itu aja yang disandra, tapi Ternyata satu ada. pulau. So, let's do it. Fight scene in the water. Actually, I'm really excited and I don't know what to say because of that. So you can see everything yourself. Actually, my first experience in Indonesian action movie is very, very fun, and because I could do the fight scene in the water, that is really, really fun. Shooting it and the weapon fight in the water is actually really cool. And for me, as a martial artist, what is especially cool is that in Indonesia, there are a lot of martial arts that haven't been shown properly in films before. For example, Silat, I think it's like a really cool martial art, and I like the way it looks in camera. It's like a girl power, you know? I really like this kind of theme, you know? And that's really cool because I haven't seen so many women, you know, do so many martial arts, and all of them are Indonesian. Svetlana Zafiolova ini seorang atlet wushu dan juga ikut beberapa industri film action, baik produksi Hollywood maupun produksi China atau Hong Kong. Jen masuk, ya, dimulai fight, bang bang. And action. Karakter Paul dia banyak kemarahan di dalam. Dia psikopat, artinya dia tidak peduli dengan orang lain. Semua yang marah akan keluar di peranan, di karakter di film ini. Paul dia ahli bela diri, terus dia bisa Brazilian Jiu-Jitsu, dia bisa kickboxing, dia bisa MMA. Film ini simpel sih sebenarnya, mengalir begitu aja karena mengikuti kebutuhan industri film di bioskop. Sebelumnya gue udah membuat beberapa film action seperti Guardian. Gue pengen bikin film action yang lebih woman power-nya lah. Kalau perempuan itu mereka juga punya sebuah kekuatan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Akhirnya gue menemukan ide tentang film Ten ini. Sebuah cerita dari 10 orang ini untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang cukup dekat sama masyarakat juga, yaitu tentang drug atau dengan terorisme. Akhirnya gue memilih untuk mereka 10 orang perempuan untuk memberantas terorisme. Ide gua ini mulai gua
dikembangkan dalam sebuah bentuk skrip, dan gue juga sebagai sutradara, sebagai produser, dan juga sebagai penulis ceritanya. Satu hal yang saya sangat syukuri, saya bekerja dengan orang yang mempunyai semangat yang bagus, baik Ten ini sendiri maupun aktor-aktor seperti Om Roy, ada Mas Jeremy Thomas ataupun Karenina. Mereka sangat bisa bersinergi dengan 10 pemain baru ini, dan di sini tidak ada lagi rasa antara senior dan junior, orang baru dan orang lama. Kita benar-benar kerja sangat ngeblending. Bahkan Karenina dan Mas Jeremy sangat membantu mereka di lapangan, baik dalam delivery acting, gimana cara bicara. Ini sebuah sinergi kerjasama yang cukup bagus dan menarik buat saya, dan saya berterima kasih dengan mereka yang sudah sangat bekerja keras untuk film ini. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1. Basic dari mereka dari 10 model ini, dari Ten ini, mereka juga punya basic bela diri. Taekwondo, ada karate, ada juga yang ikut silat. Mereka workshop bersama-sama lewat pengarahan saya, dan juga ada tim fighting dari SFC, Stunt Fight Club, diketuai oleh Deswin dan Anton. Hai. Double jab. 2 kali. Enak sih, soalnya hobi kan, terus tambah mendalami lagi. Tinggal ntar tambah ekspresi, terus tambah efek-efek gitu ya. Dalam film ini kami lebih banyak melakukan latihan koreo bela dirinya karena emang ada adegan yang sangat kompleks. Pas workshop itu kita pertama itu latihan masing-masing karakter. Yang aku silat, yang Aku taekwondo. iya, aku aikido, Muay Thai. Kita di situ benar-benar merasa tantangan banget. Di situ kita dilatih dimulai dari fisik, mental, bener-bener dipus abis sama pelatihnya. Jadi latih bela diri dulu, gimana cara posisi tangan yang mukul yang benar. Ya awal kita mukul tuh kayak gini tangannya. Kita latihan banyak, ada banyak koreo untuk fighting. Setelah 2 minggu udah lebih gampang. Tapi ya itu pengalaman bagus. Capek. Makin hari makin bertambah. Dalam mempersiapkan diri memerankan tokoh Mayor Katy, aku diharuskan bisa melakukan adegan bela diri, tapi backgroundnya emang aku adalah pencinta olahraga bela diri. Aku senang latihan boxing, aku senang latihan Muay Thai.
Jadi aku enjoy banget pas melakukan 2 bulan penggemblengan untuk latihan koreografi film action ini. Peran saya di sini sebagai Sliwa, tangan kanannya Paul, penjahat yang paling jago dari anak buahnya Paul gitu. Aku basically bukan wushu ya, karena di dalam film itu aku wushu. Cuman itu totally aku bener-bener nggak tahu, tapi akhirnya karena kita yang fight banget gitu, dilatih bener-bener yang tiap hari itu yang cukup lama, akhirnya bisa. Aku memang belajar pernah Muay Thai Mas Saad, tapi di sini perannya itu lebih ke Krav Maga. Jadi aku latihan gimana sih cara Krav Maga itu seperti apa, terus kayak kuncian-kuncian Krav Maga itu seperti apa. Dan selain itu kita juga dilatih gimana cara jatuh yang benar, dibantingnya benar. Soalnya di dalam film kita banyak dipukulin, dibanting. Jadi waktu itu ketonjok bener-bener, padahal kita emang udah atur kan gitu jaraknya. Tapi tiba-tiba langsung ketonjok gitu kena hidung aku. Aku ditendang sama Katy. Untung aja waktu aku ngeguling itu tuh muka aku nggak nabrak batu, padahal beneran udah sedikit lagi mau nabrak itu muka. Kayak aku misalkan kena tonjok pelatih sampai benjol, terus dikompres-kompres gitu, terus kebanting, kesikut sampai biru-biru. Sakit banget. Kita juga banyak sih mengalami kecelakaan, maunya kita nggak beneran gitu, tapi ternyata memang bener-bener kena gitu kan. Adegan ditampar, cuman kok nggak dapet gitu lah mukanya, akhirnya benar ditampar beneran. Saya keluar dari Jeremy Thomas dan menjadi John, dan saya di situ harus melatih model-model yang notabene dengan latar belakang yang berbeda. Cukup unik gitu, di mereka harus menjadi cewek tangguh atau cewek yang fighter. Tapi kalau saya melihat ya cukup menarik, mereka cukup antusias, tidak terlalu susah untuk bisa bekerja sama atau bisa mengekspresikan adegan-adegan yang sudah tertulis dalam skenario. Pada saat melakukan adegan-adegan yang dimana aku harus mukulin 10 orang model itu, kadang ada yang nangis sih. Pas lagi syuting, tiba-tiba tangan kita salah mukul atau gimana, terus bener-bener kena. Kadang aku nggak enak, cuman emang kita harus just tetap fokus untuk memerankan peran tersebut. Kita face to face sama dia, nyebelin. Tapi aslinya sih baik banget. Tapi di situ di saat kita syuting itu kayaknya pengennya gampar mukanya dia. Saya suka bisa kerja bersama ahli seni bela diri karena itu berat, harus latihan banyak. Kita latihan 6 jam sehari, tapi waktu kita latihan gak ada air, sekitar 15 cm air. Terus itu susah karena dengan sepatu itu licin. Terus ada juga banyak saya rusak kaki, rusak ini 3 bulan. Karena saya mau bikin semua gerakan, tidak mau stand-in. Ya itu pengalaman bagus tapi berat. Bagian air sih bagian favorit aku, soalnya kita waktu lagi fighting banyak gerakan, akhirnya kepleset, take ulang, terus kepleset lagi, take ulang. And there will be a stunt jumping here. Yeah. So then the kick, when she does the kick. Ini kayaknya aku pernah pukul sama Katy. Nah. Adegan dengan Hans
Berantemnya malah tidak sulit dengan dia karena dia cukup menyenangkan orangnya. And he has a cute accent. Pertarungan yang paling menegangkan saya dengan Wahyudi Beksi. Dia sebagai golok suliwa di sini. Kami pada waktu workshop benar-benar mikirin sekitar 100 sampai 200 gerakan. Saya dan Yudi benar-benar bekerja keras untuk ini dan kita menikmati seminggu penuh untuk action itu sampai kita pulang jam 3 pagi karena emang mencari perfectnya. Shooting action ini banyak resikonya gitu. Dan kebetulan kita saling percaya, 1 lawan 1, percaya 1 lawan 2 kita percaya, jadi biar dapat chemistry-nya gitu. Sebelum syuting juga kita udah ngomong nih, pokoknya gua nanti akan lebih sadis. Syuting kita lakukan selama 43 hari syuting days. Proses syuting ini kita ambil adegan yang fighting dulu. Durasi fightingnya itu sendiri antara 15 sampai 20 menit. Artinya jangan sampai penonton boring. Kita harus ngatur flow-nya, kita harus ngatur grafiknya dengan baik. Bahkan ada satu scene adegan untuk fighting ending itu kita kerjakan 14 hari syuting dan kita semua di sana kerja berat. Akhirnya kita bisa selesaikan. Emang kita schedulekan, kita rencanakan untuk syuting pada awal kita mau menghabiskan semua adegan fighting. Setelah itu baru masuk adegan pelatihan. Mereka ini kan perempuan, walaupun mereka ini udah kita workshop, mereka punya basic bela diri, tapi untuk mewujudkan sebuah konsep visual yang sangat kelihatan real dan sangat believable itu, yang bisa dipercaya setiap penonton itu bukan perkara yang sangat mudah. Baik tantangan bagi saya sendiri sebagai sutradara untuk mengemas di lapangan, maupun juga tantangan mereka untuk melakukan tugas mereka dengan baik. Tadi ada sedikit kecelakaan pas lagi fighting, akunya kurang kontrol jadinya tangan aku uratnya kegeser, nggak bisa digerakin karena kan uratnya kegeser, udah gitu bengkak. Jangan disemprot itu buat memar, bukan buat Diam. Harapan kita semua itu semoga penonton itu merasa puas dengan apa yang udah kita lakukan. Film ini dikemas benar-benar secara entertaining, bagaimana kita menunjukkan nilai-nilai humanisme. Tidak hanya menghibur, tapi menambah semangat patriotisme. Bisa menginspirasi masyarakat di luar sana bahwa perempuan-perempuan bisa strong, bisa jadi fighter yang hebat. Mau tahu gimana cara kita bisa menyelamatkan para sandera dan melawan para teroris? Kalau mau lihat gimana 10 perempuan cantik bisa hancurkan Paul, terus nonton. Saksikan 10 dengan 10 model yang saya rekrut. Jangan sampai lewatkan film 10 The Secret Mission. 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 Tanggal 27 Juli 2017. Jangan lupa, rame-rame ke bioskop. Jangan lupa nonton. Kami membutuhkan model-model yang berbakat seperti kalian untuk melakukan sebuah misi penyelamatan negara. We are being tagged. Prepare your jawara. It's gonna be so much fun. Gua udah bilang, cuma butuh 3 gerakan buat matiin cewek cengeng kayak lo. Sekarang waktunya kalian buktikan kalau kalian bukan perempuan-perempuan cengeng. Kami butuh perempuan-perempuan yang cerdas dan tangguh. Iya! Atas nama Tuhan, atas nama bangsa, kita lakukan tugas mulia ini.